Waktu SMA, salah satu yang men-trigger adalah dulu sebetulnya ada sebuah film namanya Realita Cinta dan Rock and Roll. Dulu tuh ada satu scene di film itu yang diperankan sama Vino Bastian sama Herjunot Ali. Dia bilang, ngeband tuh bukan hobi, ngeband tuh cita-cita. Nah gue ke-trigger di situ, wah gue juga bisa dong kalau begitu. Cita-cita jadi musisi gitu kan, akhirnya. Waktu SMA pengen jadi news anchor, kayak Najwa Shihab. Karena aku menyadari aku tuh anaknya suka ngomong, terus suka hal-hal yang challenging. Dan menurutku waktu itu news anchor yang nge-shoot hal-hal kayak perang tuh seru banget gitu kan. Sampai akhirnya menyadari ada possibility mati di tempat perang. SMA, lanjut ke kuliah, makin intens belajarnya, ketemu sama teman-teman yang emang serius main musik, mulai banyak aktivitas-aktivitas yang bersinggungan sama dunia ngeband gitu ya, mulai ngeband, bikin lagu dan lain-lain. Lulus kuliah, nggak kerasa karena saking intensnya kita main bareng, manggung, sampai akhirnya kita memutuskan bikin musik bareng-bareng gitu ya, bikin karya kita sendiri, dan kita menyebut band kita dengan nama RNF. Waktu kuliah, gue ikut salah satu organisasi internasional gitu, namanya AIESEC. Nah di AIESEC itu gue punya exposure semuanya tuh yang internasional gitu. Dan dari situ tuh terbentuk di mindset gue, oh kayaknya gue pengen nih yang international culture kayak gini gitu. Kayaknya aku gak mau nih kerja di Indonesia, gue maunya tuh kerjanya di luar negeri lah gitu. Nah setelah lulus, ambisi itu masih ada. Jadi waktu itu aku exchange nih ke India, dapat beasiswa Kemenpora bareng AIESEC juga kalau nggak salah waktu itu. Bareng RNF tuh lebih dari 5 tahun ya. Jadi tahun-tahun awal tuh kita stay di salah satu rumah teman kita, terus bikin lagu di sana, bikin musik di sana, sampai akhirnya di satu titik tertentu kita diketemukan sama seseorang yang mau support kita untuk merekam karya kita jadi sebuah album. Album itu juga masih ada di salah satu DSP ya, digital streaming platform. Sampai satu titik di mana bandnya mengalami sebuah kejadian yang akhirnya nggak bisa bikin kita lanjut untuk meneruskan perjalanan bermusik kita seperti sebelumnya, gitu. Oke, halo semua, assalamualaikum, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Kita dari RNF kita mau ngucapin happy anniversary. Semoga makin solid. Terus kita juga berharap bisa ngasih karya yang terbaik. Betul. Dan jangan lupa buat channel YouTube kita juga ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke 3. Dibilang bubar sih enggak. Cuman memang ada beberapa hal yang agak panjang kalau diceritain, tapi intinya kita memutuskan untuk kayaknya kita belum bisa lanjutin lagi deh di titik itu. Gue tuh orangnya fokus satu titik, maksudnya dalam hal ini gue fokus mau jadi musisi, gue belajar main musik gitu, belajar produksi audio gitu ya, belajar bagaimana memanage sebuah band yang akhirnya bisa dijual, dimonetisasi gitu ya. Nah gue nggak belajar hal-hal lain di luar itu gitu. Nah di titik itu kaget aja gitu, wah formula gue nggak berhasil nih, maksudnya berhasil di satu titik yang gue mau tuju, tapi berhenti gitu. Nah di situ gue bingung, wah gue nggak mikirin backup plan nih gitu, mau ngapain lagi abis ini gitu kan. Sampai nggak berapa lama setelah itu ada kejadian di mana orang tua gue meninggal, bokap gue meninggal. Gue dapat multinational company-nya, gue dapat semua yang gue ambisikan, tapi ternyata jadi di India kan banyak kan Hindu, gue Muslim. Waktu itu bos gue meminta gue untuk mengembalikan waktu sholat gue. Dia bilang, oh ya silakan kalau misalnya mau sholat silakan, tapi you have to pay me back your time. Nah di situ gue merasa ada yang salah dari cita-cita yang gue doakan. Kok gue sampai susah ketemu Tuhan gue gitu kan. Pas banget di India tuh lagi winter. Sebenarnya kejadian di Jakarta dengan polusinya ini sekarang itu udah kejadian di India. Dulu gue udah ngerasain, tapi dengan 10 kali lipat. Gue sekali menghirup itu sama kayak 50 batang rokok. Dari situ gue kena ISPA.
lumayan parah ispanya. Nah, akhirnya gue balik. Setelah gue pulang dari India, gue cukup stres di sini karena ternyata ekspektasi gue tidak sesuai dengan kenyataan, dan akhirnya gue reroute karir pet gue. Pas mau meninggal tuh benar-benar nggak ada apa-apa, tiba-tiba pagi-pagi meninggal aja gitu. Terus adik-adik masih kuliah, gue udah lulus waktu itu kebetulan. Jadi gimana caranya gue bisa hidup lagi dan adik-adik gue bisa sekolah sampai selesai, itu aja dulu. Pulang dari India, gue keterima kerja di salah satu startup. Nah, di situ gue kayak menemukan diri gue sebenarnya. Kebetulan aku pegangnya event, mostly marketing offline lah kita bilangnya. Gue mulai deep dive lagi marketing tuh secara keseluruhan seperti apa sih, karena memang waktu itu gue yakin kayaknya gue di sini gue mau jadi expert. Ketemu momen di mana gue dapet kerjaan gitu ya, ngelamar di satu company. Nah pas interview itu, gue kebetulan di interview sama salah satu director dari perusahaan itu. Nah dia nawarin gue, kayaknya lu punya potensi di marketing. Kenapa nggak coba di marketing aja? Mau nggak coba marketing? Marketing ya? Oke, marketingnya ngapain? Kan gue blank, nggak tahu apa-apa waktu itu. Nah disitulah gue awal-awal kenal sama dunia digital marketing. Oke, gue sekarang ada di marketing secara offline, so I need to know more about the online things-nya, which digital marketing. Dari awal kerja digital marketing itu gue mulai oret-oretan apa yang mau gue cari tahu gitu ya. Nah, oret-oretan itu, poin-poin itu most likely ada di kurikulum yang Purwadika ajarkan ke student-studentnya. Jadi, wah ini menarik nih gitu. Tapi hari itu gue belum punya duit untuk ikut bootcamp Purwadika. Sering dengan berjalannya waktu, kebetulan gue dapat satu project ini butuh custom sebuah jaket atau baju gitu, gue lupa. Intinya bajunya selesai gitu ya, gue dibayar. Terus pas banget memang sudah ada niatan masuk Purwadika karena memang pengen punya point of view yang lebih wide di luar offline marketing. That's why aku memutuskan. Akhirnya gue memutuskan untuk masuk Purwadika. Kita kenal karena kita satu kelas. Thanks to pandemi. Astagfirullah. Thanks to pandemi dan thanks to Purwadika. Karena kalau waktu itu nggak pandemi mungkin aku nggak ketemu Pras. Jadi waktu itu singkat cerita, gue daftar di Purwadika Jakarta, Nida daftar di Purwadika BSD, ya kan? Nah harusnya beda kampus nih, ternyata pas batch kita mulai itu pas banget udah mulai pandemi, jadi semuanya lockdown. Akhirnya dua kelas ini digabungin jadi satu, jadi online kelas. Akhirnya yaudah jadi bisa ketemu bareng-bareng di Zoom. Dulu waktu di kelas, kenapa ketawa aja? Waktu di kelas nih cukup aktif sebetulnya, karena banyak yang ditanyain gitu ya. Kadang-kadang yang ditanyain juga yang nggak penting-penting amat juga. Tapi nggak apa-apa, karena curiosity-nya kan tinggi ya. Jadi banyak hal yang ditanyain, terus juga banyak juga aktif untuk ngasih pendapat-pendapat di kelas gitu ya. Pras tuh orangnya cool banget, diem gitu, anteng. Sangat 180 derajat berbeda dengan saya. Karena Pras waktu itu lagi jadi di Purwadika jadi ketua kelas. Mungkin dia mengimani perannya ya sebagai ketua kelas harus stay cool gitu kan, jadi nanyanya seadanya gitu. Dulu ya cuman sebatas satu kelas kita ngobrol sebagai sama-sama student aja gitu kan. Nah setelah lulus itu masih suka kontak gitu ya, masih sharing-sharing informasi soal materi belajar sebetulnya. Bagi dong SEO kayak gimana sih belajarnya, Nida juga gitu, sosial media gimana belajarnya. Kita waktu itu lumayan curiosity kita tinggi, tapi kita nggak punya case nih. Intinya kita masih pengen banget exercise nih, ngerjain project gitu ya. Tapi kan nggak ada bahan nih, kita ngerjain apaan ya gitu ya. Dan waktu itu alhamdulillah ya, banyak bersyukur banget. Ada salah satu temen yang punya temen, dia tuh punya bisnis dan lagi mau ningkatin brand awareness dari bisnisnya dia lewat sosial media. Dia kebetulan punya sosial media dan punya website. Berarti yang harus dioptimasi adalah sosial media dan SEO-nya supaya website-nya bisa dengan mudah dicari di Google. Yang kepikiran sama gue cuma Nida waktu itu karena banyak intens komunikasi bareng kan.
nanya-nanya soal ini itu gitu. Ya udah mulailah, yaudah bantuin kerjain gitu. Kita kerja bareng-bareng. Mulainya dari situ sebetulnya. Yaudah kita coba kerjain aja nih. Apa yang bisa dikerjain, kerjain aja. Sampai di titik di mana, oh nggak kerasa nih udah setahun setelah Purwadika, udah ada portofolio brand yang udah kita kerjain beberapa gitu ya. Ya udah makin sering ketemu, makin sering jalan. Jadi belum ada pikiran kemana-mana sih hari itu, cuman ya kerja aja bareng gitu. Abis kemana kita ya? Pokoknya abis ke tempat temen. Gua gundah pokoknya hari itu, gue mesti kayaknya ada yang mesti gue omongin nih gitu, karena gue udah punya rasa lah intinya beberapa waktu belakangan. Akhirnya udah gue ngomong aja abis sholat maghrib. Ngomongnya juga ya cuman mengutarakan apa yang gue rasain aja sih sebetulnya gitu. Ternyata Nidan juga kaget, gue juga gue waktu itu kalau misalnya oke, ya udah gitu misalnya, ya udah berarti mungkin dia nggak mau sama gue kali ya gitu, ya udah. Tapi ternyata pas gue ngomong gitu dia ngomong juga, iya gue juga punya rasa yang sama kamu gitu. Terus berarti kita bisa bersama gitu. Aduh gue jijik. Kalau misalnya masalah cowok, gue orangnya detail. Gue mau orang yang kayak gini gitu. Kalau masalah kerjaan, gue yang penting multinational company, ya kan? Ternyata ada yang salah dari cara gue berdoa. Gue kalau mendoakan masalah jodoh itu detail banget, tapi gue ya sepanjang gue mendikte Tuhan sih salah mulu ya gitu kan. Jadi kayak pas ketemu Pras nih, gue bilang, ya Allah atur aja, gue maunya kayak gini selama itu yang terbaik dan memang itu jalan gue. Tolong hati gue dilembutkan untuk menerima semua takdir Tuhan gitu aja sih. Ini sebetulnya pattern yang dipakai waktu kita mau mulai ngejalanin bisnis agency gitu ya. Kan bisnis itu punya visi misi gitu ya. Nah, kita pakai pattern yang sama waktu kita mau jalanin relationship. Visi dan misi kita apa nih dulu. Jadi saling mengungkapkan apa yang jadi prinsip dan apa yang jadi cita-cita gitu ya. Ya udah, akhirnya dari situ kita memutuskan untuk menikah ya. Sebetulnya dari sebelum nikah kemarin tuh kita udah mulai jalanin proyek-proyek bareng-bareng ya sebetulnya gitu. Alhamdulillah masih berjalan tahun ke tahun, ada klien gitu ya. Alhamdulillah di Purwadika juga banyak mentor-mentor yang bantuin kita. Banyak mentor-mentor yang melalui dia kita bisa dapat job-job kerjaan juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk membangun sebuah agency ya yang bernama OT Digital. Sebetulnya buat teman-teman intinya jangan pernah putus harapan. Selama kita masih diberi nafas, kita masih punya harapan sebenarnya. Dan kalau lagi ngalamin banyak hal-hal yang kelihatannya kurang menyenangkan gitu ya saat itu, kita mungkin ngerasa blank, hampa, kayaknya kehidupan berhenti gitu ya. Tapi kalau gua sekarang di posisi ini ngelihat kejadian yang tadi menurut gua tidak menyenangkan hari itu gitu ya, banyak sekali membawa hikmah yang baik buat hidup gua hari ini gitu. Sebetulnya enak atau nggak enak, menyenangkan atau nggak menyenangkan itu hanya label yang kita taruh di sebuah kejadian gitu ya. Kalau gua boleh ngomong sama bokap, dia waktu itu punya keyakinan bahwa kalau gua nggak ada, gua nggak khawatir sama mereka, mereka pasti akan ada yang jaga gitu ya. Waktu hari kejadian itu I can't figure it out waktu itu gitu ya. Tapi setelah gue berjalan gitu ya, dan gue lihat hari ini ke belakang gitu ya, gue mau ngomong dan gue mau memvalidasi ke beliau bahwa ternyata papa bener, kita baik-baik aja gitu. Dan semuanya berjalan dengan baik gitu, semuanya sehat, semuanya happy. Ya terima kasih buat inspirasinya nih ya, buat bokap. The only one yang akan di situ menemani lo ketika lo susah dan senang ya cuma diri lo gitu. Jadi be kind with yourself, jujur, find your why deeply gitu. Jadi dan make sure semua why dan reasonnya adalah internal ya, dari dalam diri lo. Lo sudah berdiskusi dengan Tuhan gitu. Berdiskusi di sini tuh diterima semua takdirnya. Kalau misalnya nanti nggak sesuai kenyataan, then it's okay. Memiliki kondisi yang tidak sesuai kenyataan itu akan ada di sepanjang hidup kalian. Satu lagi, gue mau minjem quotes-nya Mas Panji Pragiwaksono ini menginspirasi sekali.
lakuin satu hal yang capeknya bikin lu bahagia. Goks. Ya jijik banget ya kita. Silahkan membangkang, lepaskan semua yang mengekang. Teriakan bebasmu sesampai di kuping terngiang. Perjuangkan dirimu, percayakan satu suara gaisinya dan yakinkan kau mampu. Positif karena kawan superaktif ke depan. Halau rintangan yang membentang walau halangan. Ini semangat nih, enggak semangat. Semangat.